Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Kusumasari, jurusan Akuntansi Angkatan 2016. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Perancangan Balance Scorecard Studi Kasus pada Rumah Sakit Universitas Andalas. Yang terhormat, Bu Sri Dewi Atmawati, SE, MSI, AKCA, selaku dosen pembimbing yang telah membantu saya dalam penyelesaian skripsi ini, dan yang terhormat kepada dosen penelaah yang nantinya akan menelaah skripsi saya. Pada kesempatan kali ini ada beberapa topik yang akan saya bahas, yaitu dimulai dari bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, dan bab 5 penutup. Untuk pembahasan yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan, dimulai dari latar belakang. Latar belakang saya melakukan penelitian ini adalah bahwa pada saat ini rumah sakit dituntut untuk mampu meningkatkan kinerja dan daya saing sebagai badan usaha dengan tidak mengurangi misi sosial yang diembannya. Rumah sakit harus mampu merumuskan kebijakan-kebijakan strategis pada internal organisasi, manajemen, dan sumber daya manusia, serta harus mampu secara tepat dalam pengambilan keputusan. Kondisi persaingan bisnis yang semakin ketat menuntut rumah sakit untuk mampu melakukan perencanaan, perumusan, dan penetapan strategi yang baik. Sebagai upaya agar tujuan dari rumah sakit dapat tercapai, seluruh sumber daya organisasi harus diarahkan untuk fokus terhadap strategi. Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk menjadi rumah sakit yang terdepan adalah dengan menerapkan manajemen yang profesional dan menyeluruh. Rumah sakit Universitas Andalas adalah rumah sakit perguruan tinggi negeri yang beroperasi sejak tanggal 29 Maret 2017, harus memiliki serangkaian strategi bisnis yang tepat agar dapat bersaing dengan para pesaingnya. Untuk itu, Rumah Sakit Universitas Andalas memerlukan suatu peta strategi yang akan menggambarkan secara tepat lingkungan bisnis yang dihadapi baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Dalam akuntansi manajemen, terdapat suatu alat analisis yang bertujuan dalam rangka untuk menunjang proses manajemen yang dikenal dengan balance scorecard. Balance scorecard tidak hanya mengukur perubahan, tetapi juga suatu alat yang dapat mendorong perubahan. Balance scorecard dapat diterapkan pada Rumah Sakit Universitas Andalas agar dapat memberi gambaran kinerja rumah sakit tersebut dalam jangka panjang yang akan memberi pengaruh terhadap keberhasilan rumah sakit. Berdasarkan latar belakang ini, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada Rumah Sakit Universitas Andalas dengan judul Perancangan Balance Scorecard Studi Kasus pada Rumah Sakit Universitas Andalas. Berdasarkan latar belakang masalah, penulis mengidentifikasi adanya masalah yang pertama, yaitu bahwa Rumah Sakit Universitas Andalas belum memiliki suatu metode pendorong keberhasilan kinerja. Yang kedua, Rumah Sakit Universitas Andalas memerlukan sebuah rancangan metode yang selaras dengan kebutuhan dan sesuai dengan kondisi Rumah Sakit Universitas Andalas. Untuk rumusan masalahnya yaitu 1. Bagaimana menerjemahkan visi, misi, dan strategi Rumah Sakit Universitas Andalas serta merumuskan perencanaan strategik dan ukuran pencapaiannya. Yang kedua, bagaimana merancang strategi MAPS yang akan menggambarkan strategi Rumah Sakit Universitas Andalas dengan sebab dan akibat yang terdapat dalam 4 perspektif balance scorecard. Tujuan dari penelitian ini adalah mampu untuk menghasilkan sebuah rancangan ukuran dan pendorong keberhasilan kinerja untuk Rumah Sakit Universitas Andalas dengan metode balance scorecard berdasarkan 4 perspektif, yaitu financial perspektif, customer perspektif, internal business perspektif, dan learning and grow perspektif. Manfaat penelitian ini adalah yang pertama bagi rumah sakit. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pedoman dan panduan bagi Rumah Sakit Universitas Andalas dalam merancang alat analisis kinerja yang bertujuan untuk menunjang proses manajemen dalam rangka menerapkan strategi baik dalam aspek finansial maupun non-finansial. Untuk akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti lainnya yang berkeinginan untuk melakukan penelitian yang sejenis. Bagi penulis sendiri, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan penulis mengenai masalah yang dikaji, serta memberikan kesempatan bagi penulis untuk menerapkan teori-teori perkuliahan ke dalam praktek dunia usaha dan memberi gambaran yang nyata tentang dunia usaha, khususnya tentang perancangan balance scorecard pada perusahaan jasa pelayanan medis seperti Rumah Sakit Universitas Andalas. Hasil penelitian ini berguna untuk menambah wawasan untuk menerapkan teori-teori yang telah dipelajari mengenai sistem pengendalian manajemen. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu bab 2 landasan teori, dimulai dari pengukuran kinerja.
Kinerja merupakan suatu istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan sebagian ataupun seluruh tindakan ataupun aktivitas yang dihasilkan oleh seseorang ataupun sekelompok orang, baik yang bersifat profit-oriented dan non-profit oriented dari suatu organisasi pada suatu periode sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing individu. Robert S. Kaplan dan David P. Norton menekankan terhadap pentingnya pemilihan indikator kinerja yang didasari dengan strategi. Secara historis, sistem pengukuran kinerja dikembangkan untuk memantau dan mengendalikan kinerja organisasi untuk memastikan bahwa organisasi mencapai strategi yang mengarah pada realisasi tujuan organisasi. Materi selanjutnya yaitu balance scorecard, dimulai dari evolusi dan perkembangan balance scorecard. Pada tahun 1990, David P. Norton yang juga merupakan seorang pemimpin di Nolan Norton Institute melakukan sebuah studi yang berjudul Measuring the Performance in the Organization of the Future. Studi ini dilakukan karena adanya dorongan bahwa pada tahun tersebut ukuran kinerja keuangan sudah tidak lagi memadai untuk diterapkan, karena hanya fokus terhadap tujuan keuangan jangka pendek. Pada hasil dari studi ini adalah bahwa balance scorecard mampu untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan secara signifikan. Atas keberhasilan eksperimen tersebut, konsep balance scorecard dimuat oleh majalah Harvard Business Review dengan judul The Balance Scorecard Measures the Drive Performance pada tahun 1992 Januari hingga Februari. Pada tahun 1992 tersebut, eksekutif senior memahami bahwa sistem pengukuran organisasi sangat mempengaruhi perilaku manajer dan karyawan. Balance scorecard mencakup langkah-langkah keuangan yang menceritakan hasil dari tindakan yang sudah diambil dan dilengkapi dengan langkah-langkah operasional. Selanjutnya, balance scorecard dijadikan sebagai rangka perencanaan strategik. Pada pertengahan tahun 1963, di Renaissance Solution Inc. yang dipimpin oleh David P. Norton memanfaatkan konsep balance scorecard untuk menerjemahkan dan mengimplementasikan strategi pada berbagai perusahaan yang dimiliki oleh kliennya. Pada saat itu, balance scorecard tidak hanya sekedar alat pengukur kinerja eksekutif, tetapi telah berkembang menjadi inti sistem manajemen strategik. Keberhasilan tersebut kembali dirumuskan dalam artikel yang ditulis oleh Robert dan David yang berjudul Using the Balance Scorecard as a Strategic Management System di Harvard Business Review pada Januari hingga Februari tahun 1996. Balance scorecard pada pembaruan kedua terjadi pada tahun 1996 yang dikembangkan dalam bentuk strategi maps dan linkage diagram. Selanjutnya, balance scorecard dijadikan sebagai sistem terpadu pengukuran kinerja personal. Pada tahun 2002, balance scorecard dijadikan sebagai inti dari sistem manajemen strategik yang dapat digunakan oleh seluruh personel dalam mengelola kegiatan perusahaan mereka. Kaplan dan Norton pada tahun 2004 menerbitkan lagi artikel dengan judul Strategi Maps yang berisi mengenai bagaimana organisasi akan menggambarkan, mengukur, dan menyelaraskan intangible asset untuk menghasilkan laba. Pada tahun 2006, Robert dan David mempublikasikan lagi jurnal dengan judul How to Implement a New Strategy Without Disrupting Your Organization, yang berisi tentang langkah-langkah bagi perusahaan untuk memilih sebuah desain agar dapat bekerja dengan baik, sehingga perusahaan mampu untuk mengembangkan sistem strategis yang menyelaraskan antara struktur dengan strategi. Pada tahun 2008, Robert dan David mempublikasikan lagi jurnal dengan judul Mastering the Management System mengenai upaya pencapaian keberhasilan dalam menyeimbangkan dan menghubungkan prioritas jangka pendek dan jangka panjang dengan tata kelola perusahaan yang baik serta proses penerjemahan strategi ke dalam tingkat operasional. Balance scorecard menyediakan kerangka kerja bahasa untuk mengkomunikasikan misi dan strategi, serta menggunakan pengukurannya untuk menginformasikan kepada karyawan tentang pendorong kesuksesan saat ini dan di masa yang akan datang. Rumah sakit merupakan suatu tempat pemberian pelayanan kesehatan yang memiliki sifat kompleks, padat pakar kesehatan, dan padat terhadap modal. Kompleksitas yang dimiliki rumah sakit karena adanya pelayanan rumah sakit yang berkaitan dengan fungsi pelayanan, pelatihan, dan pendidikan tenaga medis, serta tingkat maupun jenis disiplin supaya rumah sakit mampu melaksanakan fungsi secara profesional. Relevansi balance scorecard dengan rumah sakit adalah pada tahun 1995, Becker dan Pink merupakan orang pertama yang berpendapat bahwa teori dan konsep balance scorecard relevan dengan rumah sakit. Menerapkan konsep balance scorecard
semakin populer di industri terkemuka karena dipercaya bahwa konsep balance scorecard ini mampu menciptakan pendekatan yang lebih komprehensif untuk efisiensi dan konvergensi dengan visi organisasi. Dalam kajian komprehensif Zetman et al. Yang terjadi pada tahun 2003, menunjukkan bahwa balance scorecard telah diperkenalkan di semua bidang yang terkait dengan kesehatan, baik untuk laba ataupun untuk nirlaba. Balance scorecard tidak hanya digunakan sebagai alat untuk pengendalian manajemen strategis, namun juga digunakan pada sektor kesehatan untuk mengevaluasi program kesehatan dan juga kualitas perawatan. Berbagai penelitian mengenai balance scorecard sudah banyak dilakukan oleh perusahaan dan organisasi. Dalam metode balance scorecard memberikan hasil yang lebih lengkap karena hasil yang didapatkan tidak hanya berkaitan dengan aspek keuangan saja, namun juga terhadap aspek non-keuangan. Dengan adanya pengukuran kinerja pada aspek non-keuangan, tentu metode ini cocok untuk diterapkan pada rumah sakit, karena industri layanan kesehatan berurusan dengan nyawa manusia, sehingga kualitas jasa yang diberikan merupakan hal yang paling penting. Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini dengan menggunakan balance scorecard adalah visi dan misi Rumah Sakit Universitas Andalas dijabarkan melalui rencana strategi rumah sakit untuk menyusun strategi MAPS yang kemudian akan dipecah menjadi 4 perspektif balance scorecard, yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif bisnis internal, dan perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu bab 3 metodologi penelitian. Untuk jenis penelitiannya, penulisan karya akhir ini bersifat deskriptif analitis yang merupakan studi kasus pada Rumah Sakit Universitas Andalas dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data dari Rumah Sakit Universitas Andalas berdasarkan metode balance scorecard. Selain itu, penulis juga menggunakan penelitian pustaka yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi yang terdapat di ruang perpustakaan seperti buku, dokumen, dan lain-lain. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu sekumpulan data non-angka yang sifatnya deskriptif seperti gambaran umum rumah sakit, visi misi, serta strategi rumah sakit. Untuk sumber datanya, yang pertama adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak manajemen rumah sakit, serta data-data yang diperlukan untuk melakukan analisis internal. Kemudian, sumber data yang digunakan juga dengan data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi literatur dari buku, jurnal, laporan penelitian terdahulu, dan situs internet yang mempunyai relevansi dengan pembahasan penelitian. Untuk metode pengumpulan data, penulis melakukan wawancara, yaitu proses tanya jawab yang berlangsung secara lisan yang terdiri dari 2 orang atau lebih dengan bertatap muka untuk mendengarkan secara langsung informasi atau keterangan yang diperlukan. Wawancara diajukan kepada pihak terkait dalam organisasi. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai pengukuran kinerja perusahaan, sasaran, dan ukuran strategik yang mendukung perancangan konsep balance scorecard. Selain itu, penulis juga menggunakan metode dokumentasi, di mana metode ini digunakan untuk mendapatkan data-data yang bersumber dari dokumen tertulis sesuai dengan keperluan penulisan untuk mencari data-data yang lebih konkret. Penulis mengadakan penelitian terhadap dokumen rumah sakit berupa rancangan bisnis anggaran Rumah Sakit Universitas Andalas, serta rekap hasil indikator mutu yang menyangkut dengan perspektif balance scorecard. Untuk variabel penelitiannya, penelitian ini menggunakan keempat perspektif balance scorecard sebagai variabel yang digunakan, yaitu kinerja perspektif keuangan, kinerja perspektif pelanggan, kinerja perspektif proses bisnis internal, dan kinerja perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Untuk metode analisis data dilakukan dengan mempergunakan 4 perspektif balance scorecard berdasarkan penjelasan dari kerangka kerja balance scorecard yang telah diuraikan sebelumnya. Maka perancangan konsep balance scorecard terdiri dari yang pertama, menganalisis visi, misi, budaya, dan tujuan Rumah Sakit Universitas Andalas yang dijabarkan ke dalam 4 perspektif balance scorecard. Kemudian, menganalisis strength, weakness, opportunity, dan threat ataupun analisis SWOT. Dan setelah itu, penulis mengidentifikasi indikator mutu atau key performance indicator untuk setiap perspektif balance scorecard. Setelah itu, penulis mengidentifikasi setiap tujuan ataupun sasaran strategis untuk setiap perspektif balance scorecard, serta menemukan indikator leading dan lagging setiap sasaran strategi. Kemudian mengidentifikasi hubungan sebab akibat setiap perspektif balance scorecard, dan kemudian menyusun rencana tindakan dari sasaran kinerja yang telah dirumuskan.
Untuk pembahasan selanjutnya yaitu bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Untuk merancang konsep balance scorecard, hal yang pertama yang dilakukan adalah menganalisis visi, misi, dan budaya dari rumah sakit. Visi dari Rumah Sakit Universitas Andalas adalah menjadi rumah sakit pendidikan terkemuka dan bermartabat di Sumatera tahun 2022. Untuk misinya, yang pertama, menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan bermutu berbasis bidang kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Yang kedua, menyelenggarakan pendidikan profesi yang berkualitas, berkarakter, dan berkesinambungan. Yang ketiga, menyelenggarakan penelitian translasional di bidang profesi kesehatan. Yang keempat, mengembangkan organisasi dalam meningkatkan kualitas tata kelola yang unggul menuju tata kelola yang unggul excellent university hospital governance, serta mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan strategis. Yang kelima, menjalin kerjasama yang produktif dan berkelanjutan dengan fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta di tingkat daerah atau nasional dan internasional. Budaya dari Rumah Sakit Universitas Andalas. Untuk mencapai visi misi dari Rumah Sakit Universitas Andalas, mereka mempunyai nilai-nilai utama atau core value atau budaya sebagai pedoman bagi seluruh jajaran rumah sakit dalam memberikan pelayanan pendidikan dan penelitian. Nilai-nilai tersebut dijabarkan dengan karakter Andalasian. Karakter Andalasian ini dibentuk dari 4 elemen, yakni elemen spiritual, ilmu, dan sosial. Dari hasil analisa visi, misi, dan budaya Rumah Sakit Universitas Andalas, didapatkan hasil analisis SWOT yang pertama, yang berkaitan dengan kekuatan ataupun strengths dalam segi pelayanan. Rumah Sakit UNAN melayani pasien umum dan BPJS Kesehatan. Yang kedua, mempunyai IGD dan Ponek 24 jam yang disertai dengan pelayanan rawat jalan, poli umum, poli gigi dan bedah, dan poli spesialis. Yang ketiga, mempunyai pelayanan rawat inap yang terdiri dari rawat inap VIP, rawat inap kelas 1, rawat inap kelas 2, dan rawat inap kelas 3. Untuk selanjutnya, Rumah Sakit Universitas Andalas juga mempunyai pelayanan penunjang yang disertai dengan laboratorium 24 jam, radiologi 24 jam, farmasi 24 jam, fisioterapi, kemoterapi, radioterapi, MIS, dan cath lab. Untuk segi sumber daya manusia dan organisasi, yang pertama, tersedianya sumber daya manusia dari berbagai disiplin ilmu, mempunyai jumlah tenaga medis dengan kualitas yang baik, serta layanan kesehatan yang berkualitas. Dalam segi keuangan, sumber dana dari Rumah Sakit Universitas Andalas berasal dari dua komponen, yaitu anggaran rupiah murni dana BOPTN dan anggaran PNBP Rumah Sakit Universitas Andalas dan PNBP Universitas Andalas. Dalam segi sarana dan prasarana, rumah sakit ini dibangun dengan 200 tempat tidur serta difasilitasi dengan sarana dan prasarana yang cukup lengkap yang telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fasilitas yang ada di rumah sakit ini sangat lengkap dengan program unggulan pada penyakit keganasan dan gastrointestinal. Dalam segi kelemahan ataupun weakness, yang pertama, lokasi Rumah Sakit Universitas Andalas yang jauh dari pusat kota. Yang kedua, Rumah Sakit Universitas Andalas baru beroperasi selama 3 tahun sehingga belum dikenal oleh masyarakat luas. Dalam segi peluang ataupun opportunity, untuk pelayanannya dapat dijadikan sebagai rumah sakit rujukan bagi wilayah sekitar. Dalam segi sumber daya manusia dan organisasi, terdapat kerjasama dengan institusi pendidikan yang dapat memicu peningkatan sumber daya manusia. Dalam segi sarana dan prasarana, perkembangan terhadap teknologi kedokteran. Untuk ancamannya sendiri, dalam segi pelayanan, yang pertama, semakin bertambahnya rumah sakit sebagai pesaing. Tuntutan dalam meningkatkan kualitas pelayanan dari rumah sakit. Dalam segi sumber daya manusia dan organisasi, yang pertama, peningkatan kualitas sumber daya manusia, tenaga kerja yang semakin profesional, peningkatan mutu pendidikan, dan perkembangan teknologi. Dalam segi keuangan, tarif layanan rumah sakit yang kompetitif. Untuk sarana dan prasarana, tuntutan untuk meningkatkan fasilitas yang semakin baik. Berdasarkan hasil dari analisa SWOT, maka pilihan strategi yang didapatkan untuk Rumah Sakit Universitas Andalas adalah yang pertama, terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang inovatif yang berorientasi terhadap kepuasan pasien dan stakeholder. Yang kedua, meningkatkan pertumbuhan pendapatan rumah sakit dengan tarif layanan rumah sakit yang kompetitif. Langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi sasaran-sasaran kinerja dari setiap perspektif balance scorecard. Untuk perspektif yang pertama, yaitu perspektif keuangan,
Rumah sakit Universitas Andalas menghendaki adanya pertumbuhan pelanggan, efisiensi biaya, dan kepatuhan atas dokumen pelaporan keuangan. Untuk perspektif pelanggan, sasaran kinerja yang dihasilkan adalah customer growth, customer satisfaction, customer retention, dan customer productivity. Untuk perspektif internal bisnis, yaitu sasaran kinerja yang dihasilkan adalah yang pertama, operation management process, customer management process, innovation process, dan regulatory and social process. Untuk perspektif learning and grow, sasaran kinerja yang dihasilkan adalah human capital, information capital, dan organizational capital. Organization capital ini dibagi lagi menjadi culture, leadership, dan teamwork. Masing-masing dari sasaran kinerja dari perspektif balance scorecard ini disertai dengan key performance indicator yang telah disediakan oleh rumah sakit. Setelah merumuskan sasaran strategi dari setiap perspektif balance scorecard, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi indikator leading dan lagging bagi setiap sasaran kinerja. Indikator leading ini merupakan kinerja yang diharapkan untuk mencapai sebuah hasil akhir yang ingin dicapai. Indikator lagging ialah hasil dari kinerja yang diharapkan. Langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi adanya hubungan sebab akibat di antara sasaran kinerja yang telah dihasilkan. Sasaran strategi yang terdapat dalam perspektif keuangan adalah bahwa rumah sakit menghendaki adanya pertumbuhan pendapatan. Pertumbuhan pendapatan dapat diwujudkan bersamaan dengan sasaran strategi yang ada pada perspektif pelanggan, yaitu customer growth, customer satisfaction, customer retention, dan customer productivity. Kepuasan pasien berkaitan dengan kualitas layanan dokter, kualitas keperawatan, kebersihan rumah sakit, dan kualitas makanan yang disediakan oleh rumah sakit. Sehingga, jika kualitas jasa yang dihasilkan oleh rumah sakit dapat meningkat, pelanggan tentu akan menjadi repeat customer. Repeat customer tersebut merupakan sebuah kunci untuk meningkatkan customer lifetime value. Sehingga dengan kualitas jasa yang diterima, pelanggan akan meraih kepuasan. Jika kepuasan pasien tinggi, pasien tersebut akan menjadi loyal terhadap rumah sakit, dan pasien tersebut dapat merekomendasikan rumah sakit kepada kerabat mereka. Sehingga jumlah pasien akan meningkat dan akan berpengaruh terhadap pertumbuhan pendapatan rumah sakit. Sasaran strategi kedua dalam perspektif keuangan adalah efisiensi biaya. Dengan cara pengelolaan biaya operasional secara efisien, seperti memperhatikan pengendalian atas penggunaan obat agar tidak terjadi pemborosan, sehingga biaya operasional tidak akan mengalami kenaikan. Selain biaya, tingkat efisiensi yang perlu diperhatikan adalah berusaha memberikan pelayanan yang terbaik terhadap pasien dalam proses pemberian layanan dan kecepatan waktu respon terhadap pasien. Efisiensi biaya dapat diwujudkan melalui sasaran strategi di perspektif proses internal bisnis, yaitu dengan mengembangkan keunggulan operasional dengan cara meningkatkan kecepatan proses pelayanan dan waktu tanggap bagi pasien. Jika strategi ini dapat diwujudkan melalui proses bisnis yang produktif dan efektif, maka kualitas jasa yang dihasilkan rumah sakit akan meningkat dan menjadi pilihan pelanggan, sehingga pendapatan rumah sakit diharapkan akan tumbuh dan biaya untuk melayani pelanggan menjadi berkurang. Sasaran strategi ketiga dalam perspektif keuangan adalah kepatuhan atas dokumen pelaporan keuangan. Salah satu informasi penting yang dibutuhkan oleh organisasi adalah informasi mengenai keadaan keuangan dan hasil usaha yang telah dicapai, sehingga pelaporan informasi keuangan harus dilakukan dengan tepat. Sasaran strategi ini dapat diperoleh ketika adanya kedisiplinan dan kepatuhan dari karyawan untuk menghasilkan laporan keuangan yang tepat waktu. Sasaran strategi pada perspektif pelanggan yaitu customer growth, customer satisfaction, customer retention, dan customer productivity. Sasaran strategi ini dapat diwujudkan bersamaan dengan sasaran strategi yang ada pada perspektif bisnis internal, yaitu operation management process, customer management process, innovation process, dan regulatory and social process. Untuk mencapai pertumbuhan pelanggan, rumah sakit perlu memperhatikan beberapa hal, seperti pelayanan tanggap dan tepat terhadap pasien, melakukan serangkaian proses inovasi untuk mengidentifikasi hal yang dibutuhkan pasien, melakukan perbaikan apabila terdapat kerusakan fisik, dan menjaga hubungan baik rumah sakit dengan pelanggan. Keunggulan operasional yang terdapat dalam perspektif bisnis internal dapat dicapai melalui sasaran strategi yang ada pada perspektif pertumbuhan dan pembelajaran, yaitu human capital,
Information Capital, dan Organizational Capital. Sumber daya manusia merupakan aset terpenting yang dapat digunakan sebagai salah satu strategi rumah sakit untuk meningkatkan keunggulan bersaing. Dalam hal meningkatkan keunggulan, rumah sakit harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten, sehingga untuk membentuk karyawan dengan kinerja yang baik, rumah sakit dapat memberikan sebuah program pelatihan dan pengembangan bagi karyawannya yang dilengkapi dengan kemampuan karyawan dalam menerapkan teknologi informasi yang baik untuk mendukung proses pengelolaan manajemen menjadi lebih efektif dan efisien. Implementasi dari teknologi informasi dengan tepat dan sesuai dapat memberikan keuntungan ataupun benefit dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Keunggulan operasional dapat diperoleh ketika sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan memiliki kesempatan untuk berkembang. Dengan adanya pengakuan, penghargaan, dan apresiasi dapat memberi dampak yang positif bagi karyawan. Kesejahteraan karyawan merupakan usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan serta produktivitas karyawan. Jika rumah sakit ingin berkembang, maka sumber daya yang dimiliki juga harus berkembang. Perkembangan internal ini akan memberi dampak terhadap peningkatan kinerja rumah sakit. Peningkatan kinerja dapat diperoleh ketika karyawan merasa nyaman, sehingga mereka bekerja dengan lebih produktif, yang akan berpengaruh terhadap output kinerja yang lebih baik. Berdasarkan hasil dari analisa SWOT, penentuan sasaran strategi pada setiap perspektif dengan key performance indikator, serta identifikasi indikator leading dan lagging, serta merumuskan hubungan sebab akibat, maka dapat disusun peta strategi. Peta strategi ini menyajikan adanya hubungan sebab akibat atas berbagai sasaran strategi dari 4 perspektif, yang terdiri dari perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses internal bisnis, dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Setelah menyusun peta strategi, langkah selanjutnya adalah merumuskan rencana tindakan untuk setiap sasaran strategi yang ditentukan sebelumnya. Untuk perspektif pertama, yaitu perspektif keuangan, sasaran kinerja yang diharapkan adalah yang pertama, pertumbuhan pendapatan. Pertumbuhan pendapatan ini memerlukan pemikiran dan perencanaan yang matang agar dapat menghasilkan dan menambah jumlah pelanggan yang akan memberi dampak terhadap pendapatan rumah sakit. Strategi pertumbuhan ini merupakan strategi yang fokus terhadap tujuan jangka panjang. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan melakukan berbagai inovasi baik dalam segi proses ataupun sumber daya yang berkualitas untuk kesinambungan atas strategi yang dilaksanakan. Rencana tindakan yang dapat dilakukan adalah yang pertama, meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit yang berorientasi terhadap pelanggan dan mitra kerja. Yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan administrasi. Yang ketiga, mengembangkan fasilitas yang dimiliki dan mengurangi aktivitas yang tidak bernilai tambah. Sasaran strategi yang kedua adalah untuk efisiensi biaya. Sistem kesehatan dihadapkan pada permintaan layanan kesehatan yang tinggi. Tujuan mendasar dari sistem kesehatan adalah untuk menentukan penggunaan terbaik dari dana yang dimiliki oleh rumah sakit. Negara-negara di seluruh dunia sangat mengutamakan kesehatan rakyatnya. Layanan kesehatan yang didanai secara kolektif akan berupaya untuk memaksimalkan hasil pelayanan melalui penyediaan input layanan kesehatan. Pengukuran efisiensi dalam hal kesehatan sangat penting dilakukan untuk menentukan apakah sumber daya yang digunakan dengan baik dan tepat. Untuk sasaran strategi yang ketiga adalah kepatuhan atas dokumen pelaporan keuangan. Rencana tindakan yang dapat dilakukan adalah mematuhi peraturan dan tunduk terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh rumah sakit, serta tepat waktu dalam menyediakan dokumen pelaporan keuangan. Rencana tindakan untuk perspektif kedua yaitu perspektif pelanggan. Sebagai rumah sakit yang belum lama beroperasi, Rumah Sakit Universitas Andalas sedang berada pada tahap pertumbuhan ataupun growth. Pada tahap ini, rumah sakit memerlukan adanya pertumbuhan termasuk dalam segi pelanggan. Mengingat pada saat ini industri kesehatan memiliki banyak sekali yang menawarkan berbagai produk dan jasa dari rumah sakit. Dalam perspektif pelanggan, strategi yang digunakan adalah customer growth. Strategi ini menghendaki adanya pertumbuhan pelanggan dengan cara memberikan kepercayaan terhadap pelanggan bahwa rumah sakit ini dapat memberikan kualitas pelayanan yang terbaik, sehingga pelanggan memiliki alasan mengapa memilih Rumah Sakit UNAN sebagai pilihan mereka. Sasaran strategi yang digunakan oleh Rumah Sakit Universitas Andalas yang pertama, untuk rencana tindakan meningkatkan kualitas jasa adalah yang pertama, memperhatikan dan menanggapi apabila terdapat keluhan dari pemakai layanan rumah sakit. Yang kedua, memperhatikan tingkat kecepatan dan ketepatan terhadap tindakan pelayanan yang diberikan. Yang ketiga, memberikan sistem evaluasi terhadap kualitas pelayanan.
Rencana tindakan untuk meningkatkan retensi pelanggan dapat dilakukan dengan cara pelayanan yang baik, peningkatan efisiensi, dan peningkatan produktivitas. Rencana tindakan yang dapat diterapkan oleh Rumah Sakit Unan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan adalah yang pertama, memberikan pelayanan yang maksimal, menerima saran dari pelanggan, mendengarkan keluhan dari pelanggan, serta menanggapi keluhan dari pelanggan dengan cepat. Untuk perspektif ketiga, yaitu perspektif proses internal bisnis. Proses bisnis dari suatu organisasi dalam perspektif proses internal bisnis ini didasarkan atas value chain analysis model. Value chain analysis ini adalah strategi yang ditujukan untuk menganalisis kegiatan internal organisasi. Analisis ini menunjukkan di mana letak keunggulan serta kekurangan suatu organisasi dan juga sebagai rantai aktivitas bisnis yang mengubah input menjadi output untuk menghasilkan nilai untuk pelanggan. Rencana tindakan yang dapat dilakukan oleh Rumah Sakit Unan untuk operation management proses adalah dalam upaya untuk mempercepat waktu respon terhadap pelanggan, tolak ukurnya adalah waktu respon rata-rata ataupun average length of stay, yaitu jangka waktu yang dibutuhkan pasien dari awal pertama kali mereka datang ke rumah sakit sampai dengan mereka menerima pelayanan kesehatan di rumah sakit. Tujuan dari sasaran strategi ini adalah memberikan pelayanan yang efisien dan efektif dengan cara memperpendek alur pelayanan setiap orang, sehingga pasien akan merasa senang. Yang kedua, menggunakan sistem komputerisasi atas pendaftaran dan informasi rekam medis pelanggan. Kemudian, rencana tindakan yang dapat diterapkan untuk innovation process adalah yang pertama, fokus terhadap inovasi yang berorientasi pada pelanggan. Organisasi layanan kesehatan yang akan bertahan dan berkembang adalah organisasi yang dapat memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan mengidentifikasi cara-cara baru serta inovatif untuk memberikan layanan yang berorientasi pada pelanggan. Caranya menciptakan budaya inovasi dan temukan cara yang inovatif untuk mengelola sumber daya yang dimiliki. Untuk rencana tindakan bagi regulatory and social process adalah penting bagi semua individu dalam organisasi perawatan kesehatan untuk terlibat dalam pengembangan dan implementasi kebijakan dan prosedur. Terdapat kebijakan yang harus dipahami agar keputusan rumah sakit tidak membuat keputusan yang tidak logis, irasional, karena keputusan tersebut dapat berdampak negatif jika tidak memenuhi peraturan industri. Kebijakan didasarkan atas norma ataupun standar praktik yang diterima dan didefinisikan dengan baik. Yang kedua, standar diperlukan untuk menetapkan konsistensi, harapan, dan pola praktik. Standar juga memberikan tolak ukur untuk pengukuran dan peningkatan kualitas rumah sakit. Untuk perspektif selanjutnya yaitu perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Pada perspektif ini, menghendaki kemampuan dari rumah sakit Universitas Andalas dalam menciptakan tujuan yang berorientasi terhadap tujuan jangka panjang. Tujuannya adalah menyediakan infrastruktur bagi perspektif sebelumnya. Sasaran strategis dari perspektif ini adalah human capital, information capital, dan organizational capital. Sasaran strategi tersebut dijabarkan dengan tujuan yang pertama, meningkatkan keterampilan sumber daya manusia, meningkatkan penguasaan teknologi, serta meningkatkan kedisiplinan organisasi dan kesejahteraan karyawan. Rencana tindakan bagi meningkatkan keterampilan sumber daya manusia yaitu investasi terbaik pada perusahaan adalah dengan berinvestasi terhadap sumber daya manusia, baik dalam hal perencanaan, kinerja, dan pengembangan karyawan. Human capital merupakan cara yang sangat efektif dalam rangka meningkatkan kepuasan dan keterlibatan karyawan. Rencana tindakan yang dapat dilakukan adalah yang pertama, mengadakan pelatihan untuk karyawan sehingga dapat meningkatkan keterampilan serta pengetahuan karyawan di rumah sakit. Yang kedua, mengukur beban kerja karyawan. Ketika rumah sakit berada di tahap yang semakin berkembang, tentu pekerjaan akan semakin banyak. Sehingga fungsi dari human capital adalah untuk menentukan apakah harus melakukan rekrut karyawan atau mempertahankan karyawan yang ada. Yang kedua, mengadakan sistem reward terhadap prestasi karyawan. Rencana tindakan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penguasaan teknologi adalah yang pertama, pemanfaatan information technology management menggunakan teknologi informasi untuk menunjang proses bisnis yang ada di rumah sakit agar kegiatan menjadi lebih efisien. Yang kedua, mengembangkan fasilitas pelayanan medis terkini. Kemudian rencana tindakan untuk meningkatkan kedisiplinan organisasi dan kesejahteraan karyawan. Organizational capital adalah kemampuan organisasi untuk
memenuhi proses rutinitas kegiatan dan strukturnya dalam rangka menunjang usaha karyawan untuk menghasilkan kinerja yang optimal. Rencana tindakan yang dapat dilakukan adalah yang pertama, memotivasi karyawan untuk aktif bekerja, yang kedua, menumbuhkan rasa saling percaya antar karyawan, dan yang ketiga, budaya komunikasi yang terbuka dan kemudahan bertukar informasi bagi karyawan. Bahasan selanjutnya yaitu bab 5 penutup. Untuk kesimpulannya, dari hasil analisa dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang didapatkan atas perancangan balance scorecard studi kasus pada Rumah Sakit Universitas Andalas adalah yang pertama, Rumah Sakit UNAN belum memiliki suatu metode pendorong keberhasilan kinerja. Rumah Sakit Universitas Andalas ini memerlukan sebuah rancangan metode yang selaras dengan kebutuhan dan sesuai dengan kondisi terkini. Konsep balance scorecard pada Rumah Sakit UNAN ditujukan untuk dapat memberi gambaran kinerja rumah sakit tersebut dalam jangka panjang, yang akan memberi pengaruh terhadap keberhasilan rumah sakit dan untuk mengarahkan pelayanan kesehatan yang berorientasi terhadap kepuasan pelanggan, yang dilakukan dengan penjabaran strategi dalam 4 perspektif balance scorecard. Yang pertama, berdasarkan perspektif keuangan, Rumah Sakit Universitas Andalas fokus terhadap upaya yang meliputi pertumbuhan pendapatan, efisiensi biaya, dan kepatuhan atas dokumen pelaporan keuangan. Strategi pertumbuhan pendapatan merupakan tujuan jangka panjang yang dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit yang berorientasi terhadap kepuasan pelanggan, meningkatkan kualitas pelayanan administrasi, mengembangkan fasilitas yang dimiliki, dan mengurangi aktivitas yang tidak bernilai tambah. Untuk perspektif kedua, berdasarkan perspektif pelanggan, yaitu Rumah Sakit Universitas Andalas menitikberatkan terhadap upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit agar dapat memberikan kepuasan yang maksimal bagi pelanggan. Strategi ini menghendaki adanya pertumbuhan pelanggan dengan cara memberikan kepercayaan terhadap pelanggan bahwa rumah sakit ini dapat memberikan kualitas pelayanan yang terbaik. Berdasarkan perspektif bisnis internal, sasaran strategi pada Rumah Sakit Universitas Andalas menghendaki atas upaya untuk meningkatkan keunggulan operasional. Proses bisnis dari suatu organisasi dalam perspektif ini didasarkan atas value chain analysis model. Value chain analysis ini merupakan strategi yang ditujukan untuk menganalisis kegiatan internal, analisis strategi yang menunjukkan di mana letak keunggulan serta kekurangan suatu organisasi, dan juga sebagai rantai aktivitas bisnis yang mengubah input menjadi output untuk menghasilkan nilai bagi pelanggan. Selanjutnya, untuk perspektif pertumbuhan dan pembelajaran, menghendaki kemampuan dari Rumah Sakit Universitas Andalas dalam menciptakan tujuan yang berorientasi terhadap jangka panjang. Tujuannya adalah untuk menyediakan infrastruktur bagi ketiga perspektif sebelumnya. Agar tujuan dari perspektif tersebut dapat diwujudkan, sasaran strategi tersebut dijabarkan dengan tujuan seperti yang pertama, human capital dijabarkan dengan meningkatkan keterampilan sumber daya manusia, information capital dengan cara meningkatkan penguasaan teknologi, dan organizational capital dengan cara meningkatkan kedisiplinan organisasi dan kesejahteraan karyawan. Terdapat keterbatasan dari penelitian ini yang belum dilaksanakan oleh peneliti yang diharapkan dapat dilanjutkan oleh peneliti selanjutnya. Penelitian ini hanya sampai pada perancangan peta strategi, penentuan tujuan ataupun sasaran strategi, rencana tindakan, dan hubungan akibat dari berbagai sasaran strategi pada Rumah Sakit Universitas Andalas. Penelitian ini belum dilakukan pada tahap pengukuran dan implementasi balance scorecard. Berdasarkan keterbatasan penelitian yang telah disebutkan, untuk menguji kehandalan rancangan strategi hasil penelitian ini, direkomendasikan kepada peneliti lain untuk melakukan evaluasi terhadap implementasi rancangan balance scorecard di Rumah Sakit Universitas Andalas. Untuk implikasi penelitiannya, yang pertama, untuk keberhasilan dari penerapan balance scorecard di Rumah Sakit Universitas Andalas, sangat diperlukan dukungan dan komitmen dari seluruh karyawan, mulai dari karyawan level bawah sampai ke manajer puncak. Sebelum menerapkan balance scorecard di Rumah Sakit Universitas Andalas, perlu dilaksanakan sosialisasi mengenai konsep balance scorecard untuk memberikan pemahaman yang baik tentang balance scorecard dan bagaimana ukuran-ukuran di dalamnya menjadi pedoman untuk mencapai tujuan akhir. Apabila semua orang merasa berkepentingan pada kesuksesan penerapan balance scorecard, maka tindakan yang diambil akan mengacu pada strategi Rumah Sakit Universitas Andalas. Sekian hasil presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.